Fantan, how are you? Siapa lagi nih? Wah, halo semuanya. Pak Wayan. Halo semuanya. Seperti biasa kita seperti biasa udah kayak berapa kali aja bikin. Maksudnya kayak kemarin kita tunggu jam 8 lewat 3 gitu lah ya. Eh, habis itu kita mulai. Thank you ya by the way semuanya teman-teman sekalian udah join. Thank you, appreciate it. Thank you. Ini gue baru tahu deh kalau misalnya kayak gue di telepon nih kepotong ya. Oke, 1 menit lagi. Iya gimana? Jadi eh, double ya yang tadi ke Pastor Monty. Gue yakin banget kalian diberkati banget. My Pastor, Pastor Andi. Ladies and gentlemen, Andi Cokro is in the house. Ken, let's do this, Ken. 1 menit lagi. Kan kita start. eh udah nih. Lu udah request ya? Oke. Waiting for Kenny Go. Connecting. Mantap. Yo, Ya, akhirnya ya. Ken, ah, kerja. Let's do this. Let's do this. gimana? Jadi, Aneh nggak? Gue pakai ini ya biar gampang didengar, bisa dengar kan? eh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi emang gue tuh jadi Sip. kepikiran tau nggak loh, gara-gara WFA nih, WFH Hmm. kayak teleponan terus gitu. Gue ini sebenarnya udah pakai earphone terus apa? Udah pakai headset terus. Hmm. Cuman kayaknya earpod tuh kayak perlu sih. eh iya, anyway, thank you banget ya teman-teman udah join. Thank you Hari teman-teman. hari kedua hari ini sama Kenny Go. Yes, eh gue dapat apa? Dapat beberapa DM kemarin sampai sampai tadi siang. Gue dapat apa WhatsApp WhatsApp. Eh, Thank you banget. Bukan cuma apresiasinya, cuman gue juga berterima kasih teman-teman bukan cuma nonton tapi emang yang bikin gue bersyukur banget teman-teman yang DM, teman-teman yang WhatsApp itu tuh bener-bener apa ya? eh, Mereka bilang mereka butuh lah istilahnya gitu, butuh banget. Mereka haus banget sama apa yang mereka dengar kemarin. Jadi puji Tuhan, thank you buat semuanya udah join. Kalau misalnya buat teman-teman yang merasa diberkati banget, dapat dapat banyak hal kemarin, gue yakin banget hari ini jauh. Kemarin tuh kayak nggak ada apa-apanya nih dibanding hari ini. Kayak yang gue Jangan bilang, lebay. Jangan lebay. pasti. Kenapa? Kenapa? Ini gue ngasih tahu. Ini gue ngasih tahu ininya. Gue ngasih tahu kebenarannya, Ken. Gitu. Deg-degan woi. Eh, jadi seperti yang gue bilang kemarin, teman-teman, yang akan kita lakukan ini sebenarnya sistemnya kurang lebih kayak peeling the onion. Jadi karena ini tuh misteri, seperti yang gue bilang kemarin, dan gak akan selesai juga. Kita lakukan yang terbaik, yang kita bisa untuk coba bawa teman-teman, bahkan mungkin kayak gue sendiri belajar, gue yakin Kenny belajar, Momon, Monita juga besok belajar sesuatu tentang esensi ini, crucifixion sama resurrection of Christ, yang dimana ini jadi kayak pilar iman kita.
peeling the onion, maksudnya kita akan kupas layer demi layer. Hopefully kemarin udah cukup apa ya, ada landasan lah yang teman-teman bisa pelajarin kemarin. Cuman hari ini mungkin kita bisa kupas lebih dalam lagi. Gue udah ngobrol sama Kenny, eh, hal-hal yang mau Kenny share, eh, gokil sih bahasanya ya, Nah, gitu. tapi lu belum denger. Gue belum dengar, dapat ininya, dapat apa? Dapat dapat ininya, dapat message-nya lah gitu. Jadi Kenny tadi ngasih tahu kurang lebih apa yang mau dia share. Kita akan belajar banyak banget dari Kenny. Jadi yang akan kita lakukan teman-teman, kita akan dengar Kenny share dulu apa yang dia dapat, perspektifnya dia, pengalamannya dia. Karena ini nggak boleh teori doang. Itu satu hal yang gue dan Kenny juga percaya. Ini nggak boleh teori doang. Ini harus dihidupi. Dan Kenny bener-bener lagi mendalami ini banget. Obrolan terakhir gue sama Kenny itu gue lihat banget Kenny lagi masuk ke dimensi yang lain, di dimensi yang baru. Eh, jadi gue percaya banget. Jadi bukan cuman karena kayak kenal aja, cuman gue yakin banget ini Kenny nih bakal bakal share sesuatu yang profound banget tentang topik ini. Jadi kita akan dengar dari Kenny. Setelah itu mungkin gue sama Kenny akan berdiskusi. Baru kalau waktunya masih ada, kita akan buka Q&A kali ya Ken ya. Gue nggak janji, cuman kalau misalnya mau waktunya memungkinkan, kita buka Q&A. Ya kan? Ya, kalau waktu memungkinkan. Kalau waktu memungkinkan. Ya wes, oke. Kita start crucifixion and resurrection. Crucifixion, resurrection, and life transform. Ayo kan, silakan. Gue pengen tahu, maksudnya kayak Oke. what did you get? What's your perspective on this? Ya, malam teman-teman. Ini IG live gue kedua dalam 2 minggu terakhir. Ya, thanks to work from home, gue jadi apa namanya dapat kesempatan untuk ngelakuin ini. So, pertama-tama thank you banget tim. Gue nggak anggap ini sesuatu yang apa namanya enteng ya. Malah deg-degan ya. Dari tadi pagi gue udah bilang gue deg-degan. Karena ya I don't know who's watching atau siapa yang mendengar tapi ya semoga bisa memberkati kalian semua lah ya. Dan juga dari kemarin gue dengar apa yang Timmy udah share, sangat memberkati banget. Thank you udah taruh landasan yang sangat solid sehingga gue nggak usah mulai dari awal lagi, tinggal share pemikiran gue aja gitu. Ya. Ini komennya jadi matiin nggak? Komen Jadi ya, matiin nggak kita komennya? matiin aja ya komennya supaya seperti kemarin Iya, Kenny bisa fokus, kita bisa dapat lebih ngobrol. lebih maksimal. Oke, Sorry turn off teman-teman, ntar ya, commenting. ntar komen lagi ya, ntar komen lagi ya. Nanti komen lagi. Turn off Iya, commenting now. thank you. Oke, Nah, kan. kemarin Tini sempat bilang minta gue untuk ngajar. Gue kaget tadi, gue pikir langsung ngobrol gitu ya. Tapi dia minta untuk sharing sedikit dulu supaya ada landasan untuk kita bicara. Gue dari tadi pagi menulis beberapa hal di sini dan let's do this. Jujur gue nggak pernah ngobrol tentang ini di depan umum, so let's say. Nah, tiap kali kalau gue lihat ke sebelah berarti gue lagi lihat catatan ya. So forgive me supaya gue nggak salah ngomong. Nah, pemikiran gue tentang crucifixion, resurrection, segala, beberapa hal mendasar buat diri gue sendiri. Kita harus ingat ya, sebagai orang percaya, sebagai orang-orang beriman, orang Kristen, iman kita ini iman Paskah. Iman kita ini bukan iman Wow. Natal. Ya, Uh. iman kita ini iman Paskah, bukan iman Natal. Jadi, alasan kenapa kita ada sebagai orang percaya, orang Kristen yang kita percaya tuh bukan sekedar Natal. Natal is great ya. Tapi yang membuat kita beda itu bukan sekedar Natal inkarnasi gitu ya. By the way, minta maaf kalau ini jadi agak teologis, tapi tadi gue ngomong sama Timmy, asumsinya kalau kalian semua tune in untuk nonton ini berarti memang kalian tertarik hal yang lebih teologis gitu ya. Meskipun gue berusaha untuk nggak ke situ karena gue nggak pernah sekolah kitab ya, dan gue bukan ahli teolog juga, dan gue juga bukan orang akademik. Jadi sesimpel mungkin lah. Nah, anyway, iman kita ini iman Paskah, bukan iman Natal gitu. Jadi kita harus sebagai orang Kristen, namanya orang ikut Tuhan gitu ya. Uh,
if there's one thing yang kita harus tahu dan mengerti, dan Timmy udah bahas ini kemarin, yang terpenting ya di Korintus ya, Ya. adalah ini pengertian kita tentang ini, karena ini yang membedakan kita, ini yang membuat kita distinct dan berbeda dari iman dan kepercayaan yang lain. Oke, anyway, gue get to my notes, oke. Orang Kristen tuh apa sih sebenarnya? Orang Kristen tuh bukan orang yang memiliki standar moral yang tinggi. Meskipun standar moral tinggi itu penting. Ya. Tapi that's not what make us Christians. Karena saudara bisa punya iman kepercayaan lain dan saudara punya moral standar yang tinggi. Ya. Ya. Kekristenan itu bukan stop doing bad things so you will get rich and have a comfortable pain-free life. Oke. Saya ulangi lagi. Kekristenan bukan stop doing bad things, berhenti melakukan yang buruk supaya kita bisa hidup tanpa sakit gitu. Itu namanya American Dream, bukan Injil. Ya. Preach. I like American Dream, I think it's great. Gue mau ya. Tapi itu bukan Injil ya. Apa sih kekristenan? Apa sih jadi orang Kristen? Very specific. Kekristenan adalah orang yang percaya bahwa seorang pribadi itu akan memenuhi janjinya dan melakukan sesuatu yang sangat spesifik. Ya. Kekristenan adalah percaya bahwa seorang pribadi akan memenuhi janjinya untuk melakukan sesuatu yang sangat spesifik. Nah, apa itu hal spesifik? Nah, jadi orang Kristen adalah orang yang percaya bahwa 2000 tahun yang lalu, sekitar 2000 tahun lalu, ada seorang pria yang hidup di Israel yang keliling dan klaim dirinya Tuhan. Dia ngajar hal-hal yang baik dan berguna, ya. Dia punya banyak pengikut. Nah, tapi ada catch-nya. Setiap kali dia ngajar sesuatu yang baik, saya tulis sini, dia mencantumkan klause absurd. Ya. Dia mengklaim bahwa, dia memprediksi bahwa dia bakal mati, terus dia bakal bangkit lagi dalam 3 hari. Gitu. Dan dia klaim bahwa orang yang percaya sama dia akan ngalamin hal yang sama. Oke. Dan alasan kenapa mereka ngalamin hal yang sama adalah karena dosa mereka diampuni dan mereka dibenarkan di hadapan Tuhan sehingga mereka punya akses dan hak untuk bisa mengalami apa yang dia alami. Dia akan mati, lalu dia akan dibangkitkan. Itu. Nah, setiap kali dia prediksi kematian dan kebangkitannya, ini saya pribadi sebut ya, klause absurdnya dia. Gitu. Karena itu yang membuat dia sulit dipercaya sama orang. Yeah. Contoh nih, dia akan bilang, ini gue buat sendiri ya, gitu. Teman-teman masuk ke kelas, gitu. Lalu ada yang ngajar. 2 tambah 2 itu 4. Kalian percaya nggak? Percaya. Oke, bagus. By the way, nanti Pak Guru akan mati, 3 hari lagi Pak Guru akan bangkit. Hah? Gitu kan? Jadi, percaya atau enggak? Kita percaya yang 2 tambah 2 adalah 4, tapi untuk yang ini kita nggak yakin. Nah, hampir semua ajarannya Yesus yang baik itu tuh ada klause absurdnya gitu. Selalu. Dia bakal ngajar hal yang moral, yang baik, dan semua orang bisa terima. Tapi Indian dia bilang, by the way, gue akan mati dan gue akan bangkit lagi loh. Jadi, di satu sisi, ini orang ngajarnya benar, tapi kenapa dia harus ngomong gitu ya? Gitu. Itu membuat dia sulit dipercaya gitu. Makanya dia ini beneran atau dia gila gitu. Oke. So, orang Kristen adalah seseorang yang percaya apa yang dia katakan. Oke. That's Christianity. Orang Kristen itu, kalau kalian lihat dalam sejarah gitu ya, yang disebut murid-murid Yesus, yang pengikut Tuhan sungguh-sungguh gitu. Banyak mereka tuh nggak takut mati. Ya. Apalagi yang gereja mula-mula gitu ya. Nah, mereka nggak takut mati bukan karena mereka nggak bisa mati. Ya. Karena orang berpikir, wah, Yesus ngajar hidup kekal, berarti kamu nggak bisa mati. Bukan itu. Mereka nggak takut mati bukan karena nggak bisa mati.
Mereka nggak takut mati karena mereka tahu setelah mereka mati, mereka akan dibangkitkan someday. Ya, Sama seperti Kristus dibangkitkan. ya, Nah, kalau kalian catat ini nih, statement-statement ini, kalian baca deh semua surat-surat perjanjian baru lagi. Dan kalian lihat semua argumentasi, semua penekanan, semua poinnya mengarah ke situ. Tentu ada instruksi untuk para orang percaya, caranya hidup untuk bermoral, gitu ya, hidup baik, ya, menjadi orang berguna, gitu. Tapi yang menjadi jangkar dari semua pengajaran mereka adalah lu jangan takut mati ya, karena maut sudah dikalahkan. Bukan nah, berarti lu nggak bisa mati, you will die. ya, Tapi dikasih istilah baru, ya. Untuk gereja perjanjian baru dikatakan bahwa orang yang mati itu tidur. nah Kenapa? betul, ya, Karena orang tidur nantinya akan bangun. bangkit, bangun, Jadi ya, pengharapan teman-teman dan saya dan kita semua ini kalau kita sebut diri kita Kristen, bukan karena kita ini lebih kudus, lebih suci dari orang lain. true, Ya, betul, this is classical banget gitu pengertian ini. betul, Pengertian ini adalah bahwa kita percaya sama seorang pribadi yang satu hari akan kembali dan membangkitkan kita semua yang menaruh kepercayaan kita dalam Dia. Oke? Okay? ya, So, kita nggak akan jadi forever floating spirit gitu. hmm. Ini kita aduh, makanya tim, here we go. Nih hal kayak gini susah nih untuk kita dalamin di sini gitu kan. Ya, betul, Cuma betul, intinya adalah kita akan dibangkitkan sama seperti Kristus itu dibangkitkan gitu. Nah, tentu again karena Yesus mengajarkan itu, ya. Dan di balik semua itu ada implikasi-implikasi yang lain gitu. hmm. Kenapa kalian akan dibangkitkan? Karena kalian adalah bagian dari kerajaan gue nih. Hmm. Dan kalau gue memerintah dan lo ada dalam kerajaan gue, this is how my kingdom operates gitu. Disitulah konteks untuk kita punya standar moral, ya, untuk kita punya principles yang kita we live by, kita Ya, hidup sesuai dengan panggilan, calling, dengan kasih gitu. Tapi jangkar semua ini yang membuat kita punya solid pengharapan adalah apa? Adalah dia mati dan dia bangkit dan dia adalah prototype, dia adalah buah sulung ya, yang menjadi bukti bahwa someday kita pun akan ngalamin apa yang dia alami. Gitu. ya, ya, So itu mendasar banget. Gue ada beberapa ayat yang gue langsung share buat teman-teman semua, gitu ya. Kenapa kita bisa ngalamin itu? Kalau misalnya kalian ngerasa, gue udah ikut Tuhan lama, gue di gereja lama, gue dari kecil Kristen, tapi gue nggak yakin, masa hanya dengan percaya sama Yesus, gue masih belum benar, gue masih belum layak ke gereja. Nah, this is for you. It's for you, okay? 2 Korintus 5 ayat 21. Which is my favorite verse setiap Paskah gitu ya, setiap hmm. Easter, setiap Passover, setiap Good Friday. 2 Korintus 5 ayat 21 gitu. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, gue ulang sekali lagi. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. If you think about this verse, okay, ini akan membebaskan, ini sangat-sangat membebaskan kita semua. Karena dia nggak kenal dosa, jadi dosa. Ya, Supaya kita dalam dia dibenarkan, ya kan? ya, Berarti apa? Berarti kita jadi benar tanpa berbuat benar. hmm. Sama seperti dia menjadi dosa tanpa Wow, Let me ya, say that again, okay? Kita ini jadi benar tanpa berbuat benar. Sama dengan dia jadi dosa tanpa berbuat dosa. Jadi so good, setiap Jumat Agung, setiap Good Friday, gue kalau denger dan gue renungkan ayat ini lagi, gue cuma bisa say thank you Jesus. Karena ya, banyak orang masih nggak bisa keluar dari mindset itu gitu.
Masa sih Tuhan bisa, masa sih gue benar di hadapan Tuhan, banyak perbuatan gue masih belum benar nih. Ya, Nah, benar, benar. lo harus tanya, kok Yesus bisa jadi dosa? Dia nggak buat dosa. Ya, Ada ya, pertukaran yang terjadi, gitu. Ya kan? ya, ya, Hukuman yang harus menimpa ya, kita ditanggung oleh Dia. ya. Every time kita ngelihat kayu salib, respon kita sama gituan, Hmm. bukannya, yay, berarti gue bisa dosa dong. Itu mah bodoh gitu ya. Ya. Tapi respon kita adalah, my goodness, you mean gue punya akses ke Tuhan? Gue punya akses ke hidup kekal. Gue punya akses ke dalam kerajaan. Gue punya akses suatu hari gue akan dibangkitkan kembali. Not because of apa yang gue lakukan, tapi karena gue terima apa yang dia lakukan, apa yang apa yang Yesus berikan pada kita, sama seperti dia menerima dosa kita. It's a direct Nah, exchange. Oke. Okay? Itu 2 so kali good. 5 ayat 21. Renungan gue pertama tentang salib. Jadi itu misteri, by the way. That's the mystery. Ya. Misteri yang kemarin Timmy bilang, kita jadi benar tanpa buat benar. Tapi Kristus jadi dosa tanpa berbuat dosa. Ya. Roma 4 ayat 23 sampai 25 nih. I'm almost done. 2 ayat lagi ya. Sorry, 3 ayat lagi. Kata-kata ini, Go ahead, man. Roma 4 ayat 23 sampai 25. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan padanya. Aduh, I wish gue bisa baca the whole passage, tapi nggak ada waktu. Tidak itu ditulis untuk Abraham saja, tapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena apa? Karena kita percaya. Okay? Put your trust, your faith, bersandar kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Nah, yaitu Yesus telah diserahkan karena apa? Karena pelanggaran kita. Dan dibangkitkan, kenapa? Ada alasannya. Karena pembenaran kita. Jadi this is powerful. Dia diserahkan, disalib karena pelanggaran kita. That's not new news untuk banyak orang. Tapi banyak Ya. orang miss the second half. Ya, kita selalu nyanyi lagu ya sedih-sedih tiap Jumat Agung. Oh, dia mati untuk dosaku. That's great, that's true, that's real. Gitu. Tapi setengah yang lain nih, the other half. Dan dia dibangkitkan karena pembenaran kita. Oke. Okay. Jadi Yesus diserahkan, dihukum mati karena dosa kita. Tapi dia nggak bangkit karena dosa kita udah dibayar. Hmm. Dia nggak bangkit karena dosa kita dibayar. Itu udah beres, the first half. Ya, ya. Dia bangkit karena saudara dan saya sudah benar di hadapan Tuhan. Hmm. Oke? Okay? Ya, Udah selesai. ya, Selesai ya. apa? Selesai manusia berupaya, berusaha untuk membenarkan dirinya sendiri. Karena kalau Hmm. saudara dan saya belum dibenarkan, it's not done yet, oke, okay, dia nggak bangkit. Ya. Dia bangkit sebagai proof bahwa saudara dan saya yang menaruh iman kita dalam dia, kita dibenarkan. So this is powerful stuff. Karena banyak orang, kadang pasca cuma emotional, mellow, karena dia mati di dosa kita. But this Easter, coba celebrate setengahnya yang lagi. Dia bangkit karena saudara saya dan saya dibenarkan. Jadi terlepas dari Wow. perbuatan kita, this is something untuk kita celebrate banget hari, setiap kali kita rayakan Paskah, Easter, Passover, apapun istilah yang saudara pakai. So I don't know about you, but for me, Ya, ya. that's huge. Yang terakhir, ayat terakhir, 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 19. Ya. 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 19. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, ya, kalau Kristus tidak dibangkitkan, tadi ingat ya yang kita ngomong, dia dibangkitkan karena apa? Karena kita sudah dibenarkan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka check this out, sia-sialah kepercayaan kamu. Ya. So kalau lu nggak percaya ada orang yang klaim dirinya Tuhan dan dia prediksi kematian sendiri,
lalu dia bangkit 3 hari kemudian dan he actually lakukan itu, ya, sia-sia kepercayaanmu. Ya. Jadi pertanyaannya, percaya nggak lu ada orang yang bangkit dari kematian? Itu. Sia-sia kepercayaanmu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Itu ayatnya. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Nah ini ya, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kasian deh lu. Ya. Kayak lu capek-capek pelayanan, lu ke gereja, lu hidup bener gitu ya. Kasian deh kalau lu nggak yakin bahwa ada pribadi ini yang bangkit dari kematian dan bahwa dia menjanjikan hal yang sama untuk kita semua Ya. Ya. suatu hari. So we Ya. ask me, crucifixion, resurrection, ini huge. Ini landasan iman kita. Ini jauh lebih penting pengertiannya daripada anything else yang bisa kita pelajari dalam perjanjian baru. Betul. Ini yang mengubah gue pribadi, perspektif dan conviction hidup gue, sehingga I don't think gue bisa melakukan hal-hal lain lagi dalam hidup gue selain ngomong tentang ini. Ya. Karena kalau gini, kalau seseorang bisa memprediksi kematiannya, dan dia prediksi dia akan bangkit, lalu dia actually lakukan itu. Lo setuju nggak? Lo kan dengerin semua yang dia suruh sih. You'll do everything he says. Ya. Lo kan tahu without a doubt gitu ya. Ya. Kayak contoh nih, makanya ini contoh kenapa ini mendasar banget gitu. Yesus bilang, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya. Dan gue selalu bilang sama teman-teman kan, you know why you're not happy? You're not happy because you're receiving too much. Uh. Karena Yesus bilang, you want to be happy? Lebih happy memberi daripada menerima, ya nggak? Ya. Ya. Nah, jadi gue percaya itu bukan karena it's a good idea. Benar. Gue percaya itu karena ini orang ngomong bahwa dia akan mati, Iya. lalu dia bilang dia akan bangkit lagi, and he did it. Iya. Nah, karena dia lakukan itu, saat dia bilang, lu mau happy nggak? Lu lebih banyak memberi daripada menerima deh. Oke, gue turut. Iya. 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 So, ini akan menjadi karena banyak orang gini, ya Tuhan kasih gue bukti, kasih bukti. Itu kematian dan kebangkitannya adalah bukti bahwa semua yang diomong itu benar. Itu harus jadi landasan semua yang kita lakukan. Sebagai seorang pengikut Kristus gitu. Sebagai Iya. seorang yang bilang gue ini murid Kristus. Ya, nggak dilihat dari hal-hal yang lain lagi. Tim, gue stop situ dulu deh. bisa terus nih. Tapi Wow. let's talk. Sorry. Wow. Gue nyatet loh, beneran. Karena kayak eh apa tadinya mau nyatet supaya kayak gue nggak mistrack gitu ya untuk kayak conversation kita. Cuman setelah gue baru nyatet satu ayat, setelah gue pikir-pikir kayak enggak sih. Ini emang gue nggak boleh cuman bikin sesi doang. Ini gue harus dengerin banget sih. Maksudnya emang kayak gue belajar Bro, gue belajar sesuatu. Beneran ini gue come on bro. lihat deh. Ini gue catat beneran. Em, apa yang menarik banget ya? Yang menarik banget dari apa yang lu share. Em, Kemarin tuh gue sempat kayak mention Yohanes 3 ayat 16 gitu. Ya, Karena yang begitu gue ingat besar itu. kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal eh, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Kata kuncinya supaya kita bisa nggak binasa itu kan percaya, ya kan? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, jadi kata kuncinya percaya. Di 1 Korintus 15 ayat 19 sampai 17 yang tadi lo mention,
itu tuh ada faktor itu juga. Dan justru itu ternyata yang jadi faktor yang penting banget gitu. Sampai kayak tadi lu bikin statement, eh, apa percaya nggak kalau ada yang mati buat kita gitu kan? Terus dari ayatnya sendiri kan bilang sia-sialah kalau maksudnya kayak kalau kita nggak percaya gitu. Kalau misalnya Hmm, emang ini semua nggak kejadian gitu. ya. Jadi emang ternyata percaya itu tuh adalah kata kuncinya. Yang menarik buat gue, yes bener kayak mungkin terutama kita teman-teman yang dari kecil di gereja gitu ya. Dari kecil di gereja itu tuh somehow udah kayak otomatis gitu dengar iman, 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 percaya. Oh Kristen, Kristen itu adalah orang beriman. Kita hidup dari iman bukan dari penglihatan, ya kan? Gitu, percaya, Hmm, percaya, iman, faith segala macem. Tapi gue kok temukan, at least buat diri gue ya, waktu gue masih bergumul dengan iman ini, uh, hmm, gue kayak gue merasa kok gue selalu dengar kata iman, tapi kok gue kayak nggak terlalu paham. Gue selalu diminta untuk percaya. Gue tahu kata kuncinya adalah percaya, tapi kok gue susah banget ya percaya. Sementara yang tadi lu bilang itu udah kayak lu nggak bisa, itu percuma semuanya, semuanya percuma kalau lu nggak bisa percaya gitu. Sampai hmm, makanya tadi kan lu apa istilahnya kayak lu ada kayak kalimat yang lumayan challenging gitu, men-challenge kita yang dengar. Lu bilangnya gue cat di sini percaya nggak lu kalau ada yang mati buat kita gitu kan? Gitu karena itu dia hmm. tuh kuncinya. Pertanyaan gue pengen nanya ke lu sih. Menurut lu ya, dengan semua padahal kata kuncinya tuh cuman percaya gitu ya. Kenapa eh, mungkin dari lu ngobrol-ngobrol sama orang selama lu pelayanan atau enggak lu mungkin pernah punya pengalaman sendiri, kenapa apa yang membuat kita tuh susah percaya ya? Yang pasti karena nggak masuk akal itu udah pasti banget gitu. Cuman kan buktinya ada orang yang berhasil percaya, ya kan? Ada orang yang berhasil percaya bahwa yes, oke, gue percaya. Mungkin susah banget, mungkin nggak masuk di akal gue. Bahkan orang-orang pinter, jenius-jenius, profesor-profesor, yang kalau kita lagi dengar Veritas, ya kan? Kalau kita ngikutin Veritas, orang-orang pinter, mereka akhirnya bisa percaya. Tapi ada yang nggak bisa percaya. Pertanyaan gue, dari pengalaman lu aja deh, mungkin kalau misalnya secara teologi terlalu dalam atau gimana. Hmm. Pertanyaan gue, menurut lu, kenapa ada orang-orang yang nggak bisa percaya? Hmm. Boleh jujur ya, ini bisa Ya, hot nih. Dan lu ya, bilang kan bukan jawaban teologis kan, jawaban personal kan. ya. Menurut gua kenapa orang-orang kadang ada yang susah percaya? Karena orang Kristen. Coba elaborate deh. Gue Oke, punya, gue kayaknya kebayang tapi gue pengen ngecek. Tebakan gue oke, bener. gini, gini. Kita, gua kan revisit lagi ya semua yang tadi gua katakan ya. Ini sangat unfortunate dari segi mungkin terjemahan banyak Alkitab kita gitu. Tapi konsep percaya, oke, terutama di Perjanjian Baru ya, terutama Hmm. let's talk about faith gitu. Faith itu bukan cuma percaya, oh gue percaya bahwa langit itu biru, gitu. Oh gue percaya bahwa apa namanya daun itu hijau, gitu. Bukan gitu. Hmm. Semua apa namanya konotasi percaya, belief, and faith itu sama. Sebenarnya yang lebih tepat tuh trust, ya, Ah, ya. Jadi bukan percaya, tapi ya percaya. Bahasa Inggrisnya it's not belief, it's trust, ya, ya. ya, Apa look it up in the Greek gitu. ya. Apa itu trust. Jadi setiap kali kita ngeliat komponen iman dalam Alkitab, terutama Perjanjian Baru gitu ya, itu sifatnya relasional, ya. Makanya tadi gue bilang, lu percaya sama pribadi gitu. Kalau orang janji kan seorang pribadi janji sama orang lain gitu. Lu percaya apa yang dia katakan, gitu. A person gitu. Ya. Nah, turun temurun dalam sejarah, ya, eh, tentu ada banyak distorsi yang terjadi gitu. Distorsi yang terjadi adalah kita membuat iman itu jadi sesuatu yang sangat akademis, sangat apa namanya logis, ya. Wow. Ya. Uh, karena kita banyak pengaruhnya dari apa cara berpikir framework Yunani lah ya, Hmm. dari sistem edukasi kita dan lain-lain gitu. Jadi faith, and I'm not against that, oke? Okay? Gue orangnya sangat logis berpikir, of course kita dan Firman Tuhan ajar kita untuk pakai otak gitu ya. Ya. Tapi faith itu tuh bukan di sini, tapi di sini, di hati.
Hmm. It's a trust issue. Oke. Okay? Hmm. Makanya strategi Yesus ya bukan bikin KKR kemana-mana. Dia ngomong sama murid-muridnya, jadikanlah semua bangsa-bangsa murid-muridku. Oke. Okay? Itu sifatnya sangat relasional untuk melakukan apa yang dia lakukan pada murid-muridnya. Ada sebuah buku yang gue baca kemarin, gue lupa judulnya, tapi gue suka definisi dia tentang pemuritan. Definisinya adalah intensive companionship. Itu. Uh. Itu. And I think itu ya yang membuat orang either bisa percaya sama Tuhan atau tidak. Oke. Okay? Karena kita Hmm. ini tubuh Kristus. Ya. Kita tubuh Kristus. Jadi kalau orang mau percaya sama Kristus, guess siapa yang harus hangout sama orang itu? Ya. Kita. Ya. Ya. Dan apa yang harus kita lakukan? Ngajar, ajak dia ke sekolah Alkitab. Kagak, woi. Kita Hmm. harus menjadi seperti Yesus untuk mereka dalam segala Ya. keterbatasan kita. Gitu. Look, the reason I'm here hari ini udah hampir 30-an tahun lebih ikut Tuhan, ya. Itu bukan karena gue udah sekolah Alkitab, tapi Ya. karena ada titik-titik dalam hidup gue, ada orang-orang yang stick by me, Ya. yang nggak ngomongin kasih Kristus, tapi mereka menunjukkan dan jadi Hmm. contoh buat gue. Ya. Jadi penghalang orang nggak bisa percaya itu adalah orang-orang Kristen yang sibuk cuma ngomong Hmm. dan ngajar, Ya. ya, tapi nggak melakukan pemuritan. Gitu. Ya. Because if somebody is faithful dan orang itu bisa dipercaya, itu takes relationship. Ya. Jadi kalau jawaban lu kenapa orang susah beriman, ya karena mereka nggak pernah hangout sama sebentar dengan orang yang beriman. Ya. 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 Nice. Nice. Panjang ya, sorry. Kayaknya ya, kayak apa hal-hal kayak gini tuh nggak bisa dijawab sama kayak yes no kind of answer gitu tau nggak? Makanya it's okay take your time. Dan gue harap juga teman-teman yang nonton, yang ngikutin bisa bersabar dan kayak yang Kenny bilang, gue dan Kenny cukup yakin kalau teman-teman tune in di sini, stay di sini karena teman-teman emang pengen pengen belajar lah istilahnya gitu. Jadi kalau misalnya ada beberapa hal yang perlu dielaborate dan konsekuensinya jadi agak panjang, ini kita bukan bermaksud bertele-tele, tapi emang ada hal-hal yang kayak perlu layering gitu loh teman-teman. Kayak perlu dikasih landasannya Konteks, dulu, baru habis itu kita naik konteks, konteksnya, background. backgroundnya, betul, betul banget. Nah, gue tertarik tadi lo ngomong em, orang tuh susah percaya sama crucifixion sama resurrection uh, karena kita sendiri, karena orang Kristen sendiri, yang artinya nggak jadi teladan, gitu. Gue jadi langsung berpikir, betul banget. Misalnya kalau kalau kasus lu bicara soal pemuritan, kalau dari gue yang gue lihat adalah contoh nih, ini misalnya kayak dari kehidupan real banget, kejadian banget, gue juga pernah ngalamin. Sorry. Misalnya orang-orang tuh tahu, oh uh, Yesus itu tuh mati karena dia berkorban. Itu nggak usah orang Kristen. Gue rasa orang non Kristen pun itu tuh tahu konsep itu, gitu. Nah, terus mereka memproyeksikan itu, mereka memproject itu, mereka expect itu ke orang Kristen, gitu. Makanya kan pada akhirnya ada pertanyaan, makanya kan akhirnya ada kayak accusation, katanya Kristen kok, nah gitu kan, itu paling sering kan, katanya Kristen kok gini, karena mungkin sama kayak Gandhi ya, sama kayak Mahatma Gandhi, dia kan salah satu statement terkenalnya dia, kayak I believe in your Jesus, but I don't believe in Christians, ya kan? Gitu, karena kenapa dia bisa bilang gitu? Karena dia pas dia pelajarin tentang Yesus, dia baca Alkitab, dia terkagum-kagum sama apa yang Tuhan Yesus lakukan dan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, dan dia dengan naifnya dia berpikir otomatis orang Kristen pasti kayak gitu. Kenyataannya di Inggris, plus dianya juga dari India gitu kan, ada kasta lah apa segala macam. Dia kaget, loh kok orang Kristen kok kayak gini ya? Kok orang Kristen nggak kayak Yesus ya?
So, dia punya konklusi, gue percaya sama Yesus, gue suka sama Yesus, tapi gue nggak suka sama orang Kristen. Gitu. Hmm. Nah, Ya, itu kan tamparan buat kita ya. Nah, ya, tapi poin gue adalah, mungkin banyak orang juga kayak nggak percaya sama crucifixion, sama resurrection. Karena mereka coba konekin itu, kan. Yesus ya, berkorban. Kok lu nggak berkorban? right. Ya, Gitu. Nah, benar. yang mau gue tanyain ke lu, ini sulit nih, gue tahu. Tapi eh, gue belum, gue gue nggak bisa bilang gue punya jawabannya sekarang. Jadi gue masih bergumul juga. Sorry, bukan cuma tentang jawabannya, tapi dengan hidupnya. Gue belum terlalu bisa menghidupi ini, jujur aja. Nah, siapa tahu lu bisa membantu gue, membantu teman-teman gitu yang lagi denger. Contoh berkorban itu crucifixion. Crucifixion itu tuh paling direct proyeksi kemanusiaannya soal berkorban gitu. Orang tahu Yesus mati berkorban untuk kita, untuk manusia gitu. Kalau misalnya Yesus, kalau emang Yesus itu berkorban buat manusia, kenapa orang-orang Kristen ini nggak mau berkorban, gitu kan? Nah, tapi pertanyaannya kan selalu ada konteks, ya kan? Nah, pertanyaan gue, untuk berkorban gitu-gitu perlu ada konteks, atau emang kita kayak harus bener-bener wild, apa ya, kayak we do it just like that aja gitu, kita nggak perlu pikirin konteks, berkorban ya berkorban kayak. Nah, itu kayak balancingnya tuh di mana ya, kan ya, atau apakah ada cara berpikir gue yang salah tentang konteks itu? Karena kayak, kok Kristen nggak berkorban lah, gue gimana mau berkorban kalau, nah tapi kan ini keluarga gue, tapi kan ini, nah gitu, itu tuh ngejawabnya, nggak menengahinya tuh gimana ya, kan? Ya, again, bukan jawaban yang, bukan pertanyaan yang mudah. Tapi tentu gue juga ngalamin ya, karena udah lama ikut Tuhan juga, gitu. Dan yang pertanyaan yang kita harus tanya adalah ini, oke. Kita bahas soal crucifixion, ya, tentang penyaliban, ya. Itu artinya apa sih? Itu artinya apa? Ya, itu artinya seperti yang lu ngomong kemarin, Tuhan sayang sama kita. Dan imperatif perintah yang baru yang diberikan kepada kita semua adalah saling mengasihi, kan? So the Ya. idea adalah kasih, ya toh. Ya. Dan untuk teman-teman di sini mungkin banyak yang udah Kristen lama ya, kayak saya ya, udah mengerti bahwa tingkat tertinggi kasih adalah agape, Hmm. yaitu kasih yang berkorban untuk orang lain, gitu. Tapi saya senang apa namanya melihat contoh Yesus deal dengan Petrus, gitu. Petrus yang eh, lebih cepat ngomong daripada mikir, ya, to the point mengkhianati Yesus sendiri. Hmm. Oke, okay? So somewhere in this story ada teman-teman dan saya, ya. Ya. Dan Yesus pas ketemu Petrus nggak bilang lu gimana sih, Hmm. bahkan Yesus sebelum Petrus mengkhianati pun Yesus udah tahu gitu, kayak lu akan lu akan mengkhianati gua. Petrusnya sendiri Hmm. enggak, gua nggak akan. Dalam hati Yesus kayak yeah right. Ya, ya, Of course that's not Jesus, that's me. Tapi uh, waktu Yesus ketemu Petrus lagi, Petrus udah tahu I'm not perfect. hmm. Dan bisa bayangin gak sih jadi Petrus ngerasa seberapa nggak layaknya. Ya. Ingat scene itu nggak? Waktu Yesus ajak Petrus makan terus ditanyain 3 kali, Ya. ya kan? Ya. Cek terjemahan aslinya bahasa Yunani, Ya. itu Agape, 3 level. agapeo kan. Ya, diturunin terus sama Yesus. Ya. Dan Petrus nggak sekalipun ngomong I agape you. Ya. Betul. Dia nggak sanggup. Ya. And you know what? Jesus was okay. Ya. Dan dia bilang, ya, oke. Okay. Gua akan mempercayakan lu untuk menggembalakan domba-dombaku. Ya. So here's the thing. Kita semua work in progress. Ya, Ah, the message of Christianity itu bukan lu harus jadi sempurna supaya orang percaya lah. Mau gimana pun kita nggak jadi Yesus lah, kita belum jadi Yesus gitu. ya. Kita nggak akan bisa berkorban sama seperti Yesus berkorban Ya. Ya. gitu. Makanya disinilah
gue yakin di mana setiap kita itu harus bergerak sesuai dengan level kedewasaan iman kita. Wow, benar. Itu. Tapi Ya. bukan berarti kita nggak bergerak. Hmm, hmm, hmm. Jesus Ya, took level itu dan sejarah mencatat bahwa akhirnya Petrus actually mati disalib kebalik gitu kan. ya, ya. Akhirnya dia agape juga loh. Bener juga. Tapi Bener Yesus juga. terima at first seperti itu gitu. Jadi buat gua gini ya, biasanya nih ya yang suruh lu kok nggak berkorban itu I don't know. Apa? I wish I can talk to Gandhi ya. Dan nanya dia, lu lihat siapa sih? Ya, benar. What did and Benar. I can guess in that era memang I can guess karena dia hidup Ya, di dalam era di mana kekristenan udah begitu institutionalized ya, ya, benar. menjadi agamawi and it's become so different dari apa yang Yesus lakukan gitu di era-era itu, di zaman Ya, itu. Jadi gue sih sangat mengerti sih kenapa dia berpikir seperti itu. betul. Tapi puji Tuhannya, Tuhan mulai hari ini mulai restore. Gue yakin ya nih kalau Gandhi melihat beberapa at least ya gereja-gereja yang ada hari ini, dia Bener. akan percaya sih. Bener banget. Bener banget. Itu dia akan percaya, dia akan yakin bahwa and I'm not just saying this cuma sekedar ngomong doang gitu, but I think it's Ya, true. Karena ingat ya dalam sejarah ada namanya Dark Ages ya. ya, Dark ya, Ages itu dark karena apa? Karena the church turned dark. ya, The church became a religion dan ya, gak menjadi tubuh Kristus yang membawa kasihnya kepada dunia gitu. ya, So not an easy answer again, tapi buat gua sesimpel itu sebenarnya ya, ya. gitu. Tapi gue Bahwa nangkep sih. kita, iya, iya, kita nggak usah saling menghakimi. Lu kok nggak berkorban sih? Hey, I mean, you're growing in love, iya nggak? Kita semua Ya. growing in love gitu. Mungkin anak kecil nggak bisa berkorban, Hmm. Oh, wow. Level makin kedewasaan. dewasa, ya nggak? Lu sekarang udah Ya, punya keluarga, udah punya anak, ya nggak? Lu kalau waktu gua ya, tanya lu waktu lu masih SMA, lu nggak akan ya. kepikir berkorban buat orang lain. Tapi Bener banget. sekarang, I can Wow. ask you gitu, lu akan Ya, berkorban buat mereka. Why? Karena lu punya relationship, lu punya trust, ya nggak? ya, Dan lu rela berkorban buat mereka. ya, ya. Benar, benar banget. Ah, thank you, Ken. Hmm. Gue tadi, gue tadi mau nanya satu hal lagi, tapi gue lupa deh. Ini apa kita? Iya, Yes. tadi gue kayak mau. Iya, ya. Tapi Oh salah satu boy. pertanyaan besar. Oh, ini terakhir. Mungkin kalau misalnya gue nggak tahu, mudah-mudahan em, jawabannya cepet dan kita masih bisa punya Q&A. Quick, quick apa ya? Quick tips lah gitu ya. Kalau misalnya kayak gimana sih, at least dari pengalaman lu gitu, cara cara untuk, gue nggak tahu ya ini bisa apa, apakah ini pertanyaan yang tepat atau enggak ya. Gimana cara untuk selalu bisa kayak gimana cara untuk menghidupi itu kan, bahwa Yesus tuh mati buat gua dan Yesus udah bangkit gitu. Karena menurut gua it's one thing we understand even with this session ya. It's one thing we understand about the crucifixion and resurrection, but it's the other thing untuk kayak kalau kita dihadapi sama masalah terus kita tiba-tiba kayak ingat, waduh nggak boleh, Tuhan kan udah mati buat gua. Gitu tuh gitu. Karena kalau Hmm. misalnya emang premisnya adalah this is this is the essential of everything, gitu. This is the essence of everything. Kalau ini yang paling penting kayak yang gue bilang kemarin, harusnya dengan semua kegiatan kehidupan kita, dengan semua yang terjadi di dalam kehidupan kita, respon pertama kita tuh WWJD istilahnya gitu ya. Cuman kayak lebih ke aduh, kan kan WWJD versi teologinya, artinya maksudnya kayak Tuhan kan udah mati buat gue, masa gue gini, atau enggak tiba-tiba kalau ada dihadapkan sama apa, wah nggak boleh kan Yesus sudah bangkit. Nah, itu cara mendevelop, makanya again gue nggak tahu ini pertanyaan yang tepat atau enggak, tapi kalaupun pertanyaannya benar, cara mendevelopnya tuh gimana ya kan? Aduh bro, tepat-tepat aja sih nanyanya sih.
Cuma kalau gue mau jujur sama lu ya, gue nggak tahu jawabannya sih. Ya, ya, ya. Kenapa? Makanya gue juga, Karena karena gue sendiri aja lupa. bener, bener, I bener. mean, gue kadang pelayanan di gereja, gue mimpin tim, gue gondok sama orang, bye-bye resurrection and, and the Nah, iya cross. itu dia, betul, itu dia Bye-bye. maksud gue, itu dia maksud gue. Tapi berarti emang kayaknya ini ya, kayaknya apa proses lah ya, gitu. Bukan berarti kayak And you jadi know what? apa kita kenapa? I mean, and I think that's okay ya. Hmm, Karena menurut gue kadang seorang Kristen kita naruh ekspektasi terlalu besar sih atas, kesempurnaan diri kita gitu. I mean, aduh, ya, gini ya, loh. ya. Oke, so here's the thing. Oke, ini application-nya nih, ya. Gue kasih contoh deh. Gue lagi di tempat kerja nih. Bayangin, gue Hmm, kerja di gereja. Teman-teman, hmm. gue kerja di gereja. Oke. Gue meeting, ketemu orang, gondok, pengen gue tonjok gitu. Wah, ya, ya, You know? I'm like, ya, ini orang ya, apaan sih? ya, You ya. know? And then setelah gue emosi, setelah gue hilang kendali, ya kan? And then gue pulang sebelum tidur. Oh no. Ya, ya, What did I do hari ya. ini? Gitu. Nah, disitulah the cross and the resurrection. Di Hmm, situ. Untuk kadang gue sadar saat gue lagi waras gitu ya. hmm. Man, I'm a pastor. I'm a leader. Ada suara yang bilang, malu-maluin banget sih lu. Hmm. Gitu. And then the cross remind me, hey, gue udah tahu lo akan lakuin itu. And I gave Oh, my life for you. So, suara Roh Kudus ya, versi Kenny ya. So you and me are cool. Sekarang lu udah waras kan? Besok lu beresin. ya. Ya, because your sin was paid for. Dan gue bangkit supaya hati nurani lu tuh bersih. Hmm. Lu gak usah takut datang ke gue. And then it began a journey. Roh Kudus bantu gue dong to deal dengan that guy. Ya, You know. ya. So gue gak bisa yang kayak, oh saya 100%, 24 jam, 24/7, saya anak Allah. Saya mengalami kuasa kebangkitan dalam hidup saya. Aduh, you're not human. In fact, lu kayak gitu lebih susah menangin orang juga. Ya, ya, You know, ya, we're still human. Sampai ya, nanti suatu hari Yesus bangkitkan kita dan kita mengalami realita dari kebangkitan yang dia alami juga. ya, That's when we become like him. Tapi ya, selama ini kita masih dalam daging gitu ya. Nah, ya. itu makanya kita menang itu kalau kita tidak tidak kalah sama tuduhan. Oh, Gitu. Terima bahwa kita masih work in progress. Terima bahwa kita masih bisa jatuh dalam kesalahan, ya. Tapi itu bukan identitas kita. Dan the cross and resurrection itu ada untuk kita bisa move on dari situ. oh, Bukan untuk nah, ubah kita jadi Superman. ya. Itu tuh kayaknya ini ya, deal sama identitas kita ya. Karena kita tahu kayak kita Mhm, diselamatkan, kita tahu kayak kita kita kembali kalau bahasa gue kemarin kita precious. Kita tahu kalau kita hmm. ini berharga, kita tahu kita ini udah diselamatkan. Jadi masa sih hidupnya gini, masa sih kita gitu, masa sih gue mau tonjok orang, masa sih gue gitu kali ya maksudnya Yap, yap. aplikasinya lebih. Tapi gue suka banget sih, bener banget. Itu tuh lebih ke identitas sih. Hmm. Betul, Iya, betul. karena ada orang yang pikir, wah, once I do that, wah, gue kehilangan keselamatan, wah, gue kehilangan berkat, wah, gue kehilangan Iya, akses gitu ya. Nah, itu suara-suara tuh yang harus di-silence dengan realita iya, pengorbanan Yesus di kayu salib dan iya. kebangkitannya. Itu kalau gue bilang itu tuh patch Christianity, patches. Bisa kayak Good one. bisa kayak dicopot di gitu. Maksudnya kayak as if
yang Tuhan lakukan capek-capek itu tuh cuman untuk kayak kasih kita sablonan di baju Ya, kita yang kalau misalnya kayak kita lagi oke kita tempel, kalau kita lagi nggak oke kita copot gitu. Gitu itu look, kayaknya. gini, ya, and the message of my life ya, ada di bio Instagramnya gue, itu misi hidup gue, ya. Ya. Eh, Stop main agama deh, Eh, just stop playing religion dan mulai melihat segala sesuatu dalam kekristenan kita dalam konteks hubungan, gitu. Gereja kita baru aja bulan lalu keluar dari tema holiness gitu, tentang kekudusan. Mungkin lu sempat dengar sedikit juga gitu ya. Hmm. Saat kita bahas, satu hal yang orang nggak ngerti tentang holiness adalah ini bukan soal soal aturan dan policy gitu. Ini soal hubungan. Gitu. Hmm. So kalau orang tuh kalau misalnya ngelihat sesuatu dari lensa hubungan ya, lo nggak cepet apa namanya, nggak terobang-ambingkan, nggak galau gitu. You know, Betul. uh, apa, in relationship there's learning, there's growing, there's ups and downs, ada communication gitu, tapi itu nggak mengubah status dan identitas seorang dalam dalam hubungan. Ya, ya, ya. Ya. Peace. So stop main agama and start getting into a relationship gitu. Aduh, look, gue terima Tuhan dari kapan ya? I think gue masuk dalam dunia gereja tuh udah usia 11 tahun, 12 tahun, masih kecil gitu. Ya di sinilah gue curcol dan ada 110 orang yang sedang mendengar sekarang gitu. Tapi apa, kisah hidup gue sempat muak dengan gereja dan gue keluar dari gereja gitu. Not because of the people, I think they're wonderful, tapi karena perspektif gue aja gitu ya. Hmm. Gue sadar banget bahwa gue memakai lensa agama dalam menilai segala sesuatu gitu. Tapi once I understand bahwa it's a relationship, everything change, gitu. Value change ya. Apa, kemampuan untuk apa namanya, bisa melayani juga berubah gitu. Karena everything Ya. is relationship, semua tuh horizontal nggak vertikal, which is another Ya. topic nanti. Ya itu Eh, mengubah cara gue approach pelayanan juga. Kalau gue boleh tambahin dari yang tadi lu bilang kan, maksudnya buat teman-teman yang dengerin, hmm, Ken ini banyak bicara soal relationship dan bener banget. Maksudnya kalau teman-teman baca the whole Bible itu sebenarnya tentang relationship loh, bukan tentang agama sebetulnya, bukan tentang uh, this and that gitu. Do's and don'ts itu tuh dikasih sama Tuhan karena Tuhan tahu kita nggak sanggup gitu loh. Jadi kayak dia bikin clear gitu batasannya. Jadi bukan do's and don'ts itu bukan karena kayak Tuhan kayak mesin gitu, kayak algoritma. If this then this, if this then this, bukan. Tapi karena sebenarnya Tuhan pengen berinteraksi sama kita dan untuk berinteraksi sama Tuhan tuh perlu kayak uh, apa ya? uh, nggak bisa nggak bisa sembarangan gitu. Jadi emang kayak kita harus menjaga menjaga diri kita. Makanya kayak Tuhan bilang ini bahaya nih kalau kalian sembarangan banget nih hidupnya gitu. Jadi gua kasih ya kayak sebaiknya kalian jangan gini, jangan gini, jangan gini. It's for your own sake juga gitu. Um, Hmm. apa berbicara soal relationship, gua rasa kenapa resurrection terutama sih ini. Kenapa ini resurrection jadi penting banget buat iman Kristen karena itu saat crucifixion and resurrection lah dua-duanya. Itu kayak mengembalikan lagi relationship gitu loh, teman-teman. Ya. Gitu. Karena kita kalau misalnya teman-teman ingat kemarin karena kita terpisah dari Tuhan. Nah, kematian dan kebangkitan Yesus itu tuh membawa kita nyambung lagi sama Tuhan dan akhirnya kita bisa punya relationship lagi sama Tuhan. Jadi artinya this whole story about crucifixion, resurrection itu tuh memang untuk mengembalikan relationship. Makanya dari tadi kenapa Kenny bilang soal relationship, kayaknya bukan cuma masalah relationship yang lu maksud, kayaknya bukan cuma outputnya ya, karena justru ini adalah core-nya. Karena relationship kita baik sama Tuhan, kita dipulihkan lagi sama Tuhan, harusnya relationship kita sama orang sesama sesama